Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena sebenarnya nikmat itu melingkupi kehidupan kita siapapun itu dengan derasnya, dengan melimpahnya. Tapi kita memang harus berusaha untuk mengerti, memahami sehingga muncul kesadaran untuk menjadi orang yang bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur itu adalah berinteraksi. Di era seperti sekarang, ketika orang sudah sangat sering menatap layar handphone, membuka YouTube atau media sosial yang lain, sebenarnya kita sedang melakukan yang disebut dengan interaksi. Nah, teman-teman, interaksi kita akan berkualitas selain memang secara konten mutunya baik, kita juga punya cara untuk menangkap pesan-pesan inti dengan cara yang baik. Nah, belakangan ini saya sering mendengar podcast sambil kemudian saya tulis poin-poin penting yang bisa ditindaklanjuti ya. Bisa di follow up untuk menjadi satu praktek yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari kita berpikir sehingga tindakan kita menjadi lebih baik. Nah, semua orang sangat senang mendengar cerita, bahkan banyak orang itu gemar bercerita. Podcast-podcast YouTube apapun itu tidak lepas dari yang namanya unsur cerita. Baik cerita narasumber di dalam podcast itu ataupun cerita yang lain yang dikutip. Prinsipnya manusia tidak bisa lepas dari cerita. Yang perlu kita ketahui adalah hal yang sangat simpel, bahwa kualitas cerita itu penting. Maka kalau kita ingin mendengar cerita yang menginspirasi, kita harus duduk bersama orang yang suka membaca. Kalau teman-teman membaca atau mendengar podcast dari orang yang memang ahli di bidangnya, wow, itu luar biasa. Pasti menarik. Dan tidak hanya itu, bisa mendorong tumbuh kesadaran kita untuk mengisi waktu ke depan dengan lebih baik. Bicara soal cerita dari orang yang berkualitas, saya punya pengalaman menarik ketika bertemu dengan Kang Maman, lalu Kang Maman mengisi sebuah forum. Kang Maman selalu bisa membuat orang tenang, menyimak uraian dari kalimat demi kalimatnya. Padahal isinya itu cerita. Tapi cerita dari Kang Maman kualitasnya benar-benar menginspirasi. Ada dua hal yang saya lihat. Satu, itu memang dialami. Dua, ketajaman empati. Jadi kita orang yang berkualitas itu banyak membaca, bukan sekedar dia memindahkan isi buku untuk kita, tapi memang punya daya nalar yang dapat membangkitkan simpati, empati, dan inspirasi bagi kita semua. Nah, yang menarik itu salah satunya dari Dr. Tirta yang belakangan rame ya, bahwa tingkat kualitas bacaan seseorang itu juga menentukan bagaimana kelas orang melakukan basa-basi. Seperti itu. Lengkapnya bisa dilihat sendiri. Nah, lebih jauh ternyata teman-teman, kalau kita perhatikan, Al-Quran itu kandungannya sebagian juga berisi cerita. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah melihat, telah mengetahui bahkan jauh sebelum manusia diciptakan bahwa manusia itu pasti suka dengan cerita. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya juga membahas tentang kehidupan orang lain dengan cara bercerita. Hal itu menunjukkan bahwa cerita memang merupakan cara terbaik untuk menjadikan orang memiliki perhatian, sehingga terangsang untuk menghidupkan atau mengaktifkan akal pikirannya. Oleh karena itu, Quran memberikan sebuah dorongan agar kita sering-sering membaca Al-Quran itu, dalam pengertian juga memahaminya. Karena dalam cerita terselip pesan hikmah, bahkan ketegasan dan kejelasan tentang sebuah ajaran itu efektif melalui sebuah cerita. Melalui cerita, manusia bisa terinspirasi, lalu menjadi inspirator. Kapan cerita itu memberi warna, saat manusianya mau mengubah pola pikirnya sendiri. Jadi,
Tugas kita sekarang adalah bagaimana memiliki ketekunan membaca cerita di dalam Al-Quran. Karena membaca membuat kita bisa memiliki bahan bakar untuk berbagi inspirasi, baik dalam bentuk tulisan, percakapan, atau bahkan sekadar renungan pribadi. Yang terpenting, mulai sekarang dan nanti kita harus mendengarkan cerita yang berkualitas dan kita bercerita yang dapat menjadikan orang lain meningkatkan kualitasnya.